Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan dari kitab matan. Ya, sambungan dari kalimat min jahil murid ayyasi al-adab fat'akhirul uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabin la qudi'al amdadu al-waridu alayya min hadratil haqq subhanahu wa aujabal ib'ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu mangkonuli ngucap sapa si murid, ngucape law kana lamono ono apa hadza ikilang amal ana iku su'a adabin alane pakarti. Kaya kulo mengkono ling ngucap sapa si murid ngucape mengkene laukan alamono ono apa hadza ikilah amal ono iku su'a adabin alane pekerti jabe syarat lawala kutinga mongko yaktine den pegot apa al amdadu piro-piro peparing sifate al-amdad wal-waridu kang tumeka alayya ingatase ingsun peparing-peparing min hadratil haqqi saking ngarsane Allah kang hak subhanahu nyuciake ingsun telan maha sucine al-haq wa aujabalan majibake opo hadza wa aujabalan majibake opo hadza marakake al-ibada ingtuake ay bukti tegese adoi ingsun adongan saking Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun oleh tintuhake saking Allah bi'adami huduri kelawan orang anane hudur ingsun hudur ma'ahu sartane Allah. Ini dari awal ya biar bisa lebih mudah untuk dipahami. Sebagian dari tanda kebodohan seorang murid adalah buruknya budi pekerti. Buruknya budi pekerti itu ada kalanya terhadap Allah, ada kalanya terhadap sebagian gurunya, ada kalanya terhadap sebagian manusia, ada kalanya terhadap diri sendiri. Lalu siksaannya ditunda. Siksaannya ditunda. Contohnya siksaannya ditangguhkan atau ditunda dari segi lahiriah tidak pernah mengalami cobaan, tidak pernah sakit, hidupnya sehat terus ya, baik dirinya sendiri, keluarganya seperti istri, anak, orang tua ya, sehat terus hidup. Urusan ekonomi juga begitu, lancar terus. Urusan sosial juga tidak pernah punya masalah. Ya, semua teman, tetangga semua suka. Ini untuk urusan lahiriah. Urusan batin juga begitu, tidak pernah mengalami keresahan, kesusahan dalam hidupnya. Ini artinya apa? Ini artinya siksaannya ditangguhkan. Ya, ditangguhkan. Karena merasa dalam hidupnya tidak pernah punya masalah, mulus-mulus saja. Padahal ini seorang murid yang budi pekertinya tidak baik. Kemudian seorang murid ini berkata begini, kalau saja amalanku ini, perbuatanku ini adalah buruknya budi pekerti, niscaya pemberian Allah yang Allah berikan kepadaku, yang datang kepadaku, pasti sudah di stop.
pasti sudah diputus segala pemberian Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadaku. Ya. Jadi kalau dengan kata lain, nek pancen aku iki wong elek, pasti Gusti Allah ora bakal paring kenikmatan. Ora bakal nggawe uripku bisa kepenak nek pancen aku iki wong elek. Dengan bahasa yang mudah kayak gitu, ya. Tapi nyatane uripku penak-penak baik, lahir batinnya juga penak-penak baik. Nah, itu ucapan seorang murid. Dan pasti apa yang pernah aku lakukan atau amalan ini membuatku jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jauh dari Allah. Di dalam berzikir aku tidak pernah khusyuk. Di dalam sholat aku tidak bisa khusyuk. Di dalam membaca Al-Quran aku tidak pernah bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Tapi nyatanya aku sholat bisa khusyuk. Aku zikir masih bisa khusyuk. Aku membaca Al-Quran, membaca kitab juga masih merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, membaca kitab. Ini omongan seorang murid, ya, omongan seorang murid yang budi pekertinya tidak baik, tetapi tidak pernah siksaan itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul ungkapan, muncul perkataan. Ya, pancen amalanku elek. Mesti aku sholat ya ora bisa khusyuk, zikir ora bisa. Dan pasti segala kenikmatan itu sudah cabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui saudaraku bahwa ini adalah bagian dari istidrajnya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Jadi istidraj itu tidak hanya berkaitan dengan masalah materi saja, ya. Tidak masalah urusan bisnis saja, urusan kedudukan saja, status sosial saja. Bisa jadi istidraj ini ada kaitannya dengan masalah keilmuan. Bisa jadi ya ada kalanya dengan urusannya dengan masalah zikiran. Jadi artinya apa? Jadi ketika kita merasa sholat dia bisa khusyuk, zikir bisa hudur, membaca Al-Quran juga nikmat, membaca kitab-kitab juga rasanya senang, happy saja. Jangan diterjemahkan, ya. Jangan pernah diterjemahkan bahwa Allah menyukaiku. Belum tentu. Bisa jadi ini adalah lulon dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya membaca ini, ya, Mas Zen, karena ini lagi merilis channel YouTube. Saya mikirnya begini, belum tentu juga nanti kalau misalkan jamaahnya banyak, pengikutnya banyak, itu merupakan, ya, suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu itu sebagai bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diriku. Belum tentu juga. Bisa jadi itu bagian dari istidraj, itu bagian dari lulon Allah Subhanahu wa taala pada diriku. Karena istilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu mau terus desak, terus minta terus. Ya Allah, pengenlah kayak orang-orang tuh desak, ya. Padahal Allah sebenarnya tidak berkehendak, tapi karena didesak terus Allah dengan cara berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku seperti mereka bisa dakwah, ya, lewat jaring sosial, gak cuman darling saja, ya. Kemudian Allah ijabah. Tetapi ijabahnya Allah itu belum tentu itu sebagai bukti kecintaan Allah terhadap diriku. Belum tentu juga, ya, belum tentu. Bisa jadi sebagai bentuk istidrajnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya membaca ini, Mas, ya, jadi
Umpama saya memiliki pengikut jamaah yang banyak, insya Allah saya tidak kegeeran, ya, insya Allah. Dan seumpama pengikutnya cuma 8 orang, jamaahnya atau yang mengaji cuma 8 orang, saya juga insya Allah tidak kecil hati. Pemain ngecongi jempol cuma 2 orang ya, biar baik. Ya mudah-mudahan 2 orang ini adalah orang-orang yang ikhlas. Kayak gitu saja. Ya, saya kan berkali-kali walaupun kadang ya jujur aja sekian banyak yang nonton yang like cuma 2 orang. Ya jujur aja ada, tapi saya obati wisma. Ya, itu cobaan. Saya berpikir ini ujian keikhlasan kamu. Justru kamu begitu mulai terus banyak yang memperlihatkan kesukaannya kepada diri. Takutnya kamu terlena. Jangan dikasih banyak-banyak orang yang istilahnya mau nge-like, mau cungi jempol dan sebagainya. Jangan kasih banyak-banyak lah, 1-2 orang saja buat tambah kepengin bahasa Jawa nih, buat ngadem-ngademi hati biar kamu nggak terlalu kecil hati. Soalnya kalau kebanyakan nanti kamu bisa kegeeran dan bisa terlena. Ya, tapi kita kadang nggak tahu yang kayak gitu. Ya, terkadang kita nggak tahu kayak gitu. Makanya ini nyambung dengan pengajian tadi malam. Ya. Ya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza lazimun lima qablahu wa hadza utawi ikilah wa ujabal ibada iku lazimun nyambung. Iku lazimun nyambung lima maring perkara lima qablahu kang tetep ing dalam saturunge hadza. Pembahasan ini tentu ada sambungannya dengan pembahasan sebelumnya membahas tentang istitrod. Ini juga masih berkaitan membahas seputar istitrod. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi istitrod di sini adalah istitrod yang berkaitan dengan masalah batin, bukan masalah lahir seperti materi, tapi ini masalah batin. Kita harus tahu hal-hal yang seperti ini supaya ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya batiniah, kita tidak kegeeran, tidak merasa bahwa aku ini sudah dikasihi oleh Allah, bahwa aku ini sudah menjadi wali Allah. Ya, kalau menjadi wali murid ya sudahlah. Tapi wali Allahnya ya kayaknya belum, ya, supaya tidak begitu. Dan ketika kita tidak bisa merasakan kenikmatan batin pun tidak terlalu kecil hati. Jadi kesimpulannya ketika kita bisa hudur ketika berpikir, bisa khusyuk dalam sholat, bisa merasakan nikmat ketika membaca Quran, bisa merasakan nikmat ketika membaca kitab-kitab, juga kita tidak perlu kegeeran bahwa Allah telah menyayangiku sehingga dengan mudah aku bisa khusyuk, dengan mudah aku bisa hudur, dengan mudah aku membaca kitab, dengan mudah aku membaca Al-Quran. Ya, belum tentu juga kalau itu salah, itu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah istitrod. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yashuru. Faqad innama kana tegese teman-teman ono opo zalika mengkono law kana hadza su'a adabin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana tegese teman-teman ono opo zalika mengkono law kana hadza su'a adabin. Ono iku minal jahli, setengah saking kebodohan. Sungguh betul-betul ungkapan seorang murid yang demikian itu merupakan tanda dari kebodohan si murid. Mengatakan Gusti Allah ora mutus kenikmatan sing wis diparingake karo Gusti Allah, ya tandane iki amalanku ya ora elek. Itu adalah sebagai bentuk dari kebodohan seorang murid. Di anahu karena teman satu nisaan iku qad yuqtamu
terkadang aden pegot li'annahu krana teman satu nisan iku qadiyo terkadang aden pegot opal madadu peparingan saking si murid oleh dan pegot kue min haitsu la yashmuru saking sekirane orang ngerti sapa si murid. Perlu diketahui terkadangan pemberian yang Allah berikan kepada si murid ini memang sudah di-stop, ya. Sudah di-stop sebenarnya. Nyetopnya dari arah, nyetopnya dengan cara yang si murid ini tidak bisa merasakan, tidak bisa mengetahui, tidak paham. Ini ya, namanya tertipu, ya, terperdaya. Pemberian itu sudah di-stop, tetapi tidak tahu kalau pemberian ini sudah di-stop. Namanya terperdaya. Walau lam yakun lan lamono ora ono. Walau lam yakun lan lamono ora ono. Bismillahirrahmanirrahim. Min qad'il madadi saking ten pekote peparingan saking si murid. Min qad'il madadi saking ten pekote peparingan saking si murid. Apa illa man'ul masjidi kejopo cinakai tambahan. Apa illa man'ul masjidi kejopo cinakai tambahan. Siada ditegese tambahan. Tambahan minal madadi saking peparing. Ketinggalan enggak? Enggak. Kita terus lagi. Jabe syarat lao lakana mongko yaktine ono apa dalika mengkono man'ul masjid. Apa dalika mengkono man'ul masjid ono iku kafian nyukupi fi qad'il amdadi dalam ten pekote piro-piro peparing. Walau lam yakun min qad'il madadi anhu illa man'ul mazidi. Dan sekalipun ya kalau dilihat dari sisi lahir memang pemberian itu tidak diambilnya. Pemberian itu tidak diambil kembali, tidak ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan tidaknya memberikan tambahan, ya, itu artinya sudah sudah diputus, sudah di-stop, ya. Jadi tidak bisanya berkembang, itu berarti sudah man'ul masjid. Jadi tambahan itu telah di-stop. Tidak adanya tambahan itu sudah cukup dikatakan sebagai diputusnya pemberian. La kana dzalika kafiyan fi qad'il madid. Sudah tidak mau bertambah, sudah tidak bisa berkembang, itu sudah cukup. Sudah cukup dalam apa? Sudah cukup dalam penyetopannya Allah terhadap anugerah yang diberikan kepada si murid. Cukup sebagai bukti bahwa si murid ini sudah putus dari pemberian Allah. Ya, terkadang kita tidak merasakan ini, ya. Merasanya enjoy saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waqadmuhu utawi Bismillahirrahmanirrahim. Waqadmuhu utawi dan pekote amdad. Waqadmuhu utawi dan pekote amdad iku mabda'ul hijabi. Jadi wiwitane aling-aling
iku mabdaul hijabi, dadi wiwitane aling-aling. Jadi diputusnya atau di stopnya pemberian Allah itu merupakan awal, ya. Awal apa? Awal hijab tertutup. Jadi tidak bisa menjadi kasaf. Ya. Kalau sudah apa? Kalau sudah diputus pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi berbicara tentang kenikmatan batin. Kenikmatan batin seperti apa? Itu orang sholat bisa merasakan khusyuk, bisa merasakan senangnya sholat. Orang zikiran juga bisa merasakan senangnya zikiran. Orang ngaji juga bisa merasakan nikmatnya lagi ngaji. Ini adalah kenikmatan batiniah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza tudi'a maqarikalaniten wiwiti bi kelawan kotmu sopo al muridu si murid. Fa idza tudi'a maqarikalaniten wiwiti bi kelawan kotmu sopo al muridu si murid. Walam tadarokhu lan orang nyusuli hu sing murid apa rahmatullahi rahmati Gusti Allah. Tinggal ta'ala halimah hulur sapa Allah rahmati oleh orang nyusuli gue fil hali ing dalam sanalika jabe syarat ida kana mongko ana apa zalika mongkono qutmu ana iku mujiban majibake atau maraake ana iku mujiban marake li sukutihi maring pekote si murid pekot min ainillahi saking peningale Allah pekot min ainillahi saking peningale Allah wa wuqungil hijabi lan tumibane aling-aling tumipo ala qalbi ing atase atine si murid watabaddulil anisilan kekantine anis ayem rasa tenang, rasa nyaman diganti bil wahsyati kelawan rasa gersah gelisah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika pemutusan pemberian Allah itu telah dimulai dan rahmat Allah saat itu tidak lagi diturunkan. Jadi ketika pemutusan pemberian Allah sudah dimulai kepada seorang murid, ya bersamaan itu juga rahmat Allah tidak mengikutinya saat itu. Maka apa yang terjadi? Kalau seorang murid sudah diputus, yang terjadi karena dzalika mujiban li suqudihi min 'anillahi wa wuqungil hijabi ala qalbihi, yang akan terjadi maka pemutusan itu membuat si murid ini hilang, putus dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya hilang, putus dari pandangan Allah, tentu cara bahasa gampangnya tidak dilirik lagi. Ya, sudah enggak diminati lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan bahasa lainnya lah biar gampang dipahami. Ya. Orang sudah diputus oleh Allah, ya. Pemberian nikmatnya ya, secara otomatis ya, sudah putus dari pandangan Allah, tidak disenter lagi. Ini bukan berarti diterjemahkan kalau begitu berarti hilang dari pandangan Allah, ya tidak begitu. Maksudnya di sini adalah pandangan penuh rahmat, pandangan yang disertai dengan kasih sayangnya Allah.
tetap dilihat oleh Allah, terpantau oleh pantauan Allah tetap. Pantauan itu ada kalanya memantau karena rahmat, ada kalanya pantauan-pantauan biasa, ya. Ya begitu yang akan terjadi, maka hijab itu akan menutup di dalam hatinya. Begitu juga rasa adem, rasa ayem yang ada di dalam hatinya yang tadinya ada berubah menjadi rasa resah, gelisah. Ini adalah contoh atau bentuk dari pemutusan Allah Subhanahu wa taala kepada pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada seorang murid, artinya seseorang yang sedang atau akan menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Bentar lagi. Waqad yuqamu lan terkadangan den. Waqad yuqamu lan terkadangan den. Tempatake sapa si murid. Waqad yuqamu lan terkadang den tempatake sapa si murid dijumenake lah bahasa Jawa. Dijegake, ditempatkan. Waqad yuqamu lan terkadangan den jumenengake. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa si murid den jumenake maqamal bu'di makom yaiku ado saking Allah. Fi maqamil bu'di tegese ditempatkan, dijumenengake ing dalam makom kang ado saking Gusti Allah. Terkadang bisa jadi pemutusan pemberian nikmat Allah terhadap seorang murid itu bisa jadi berupa makomnya si murid ini menjadi makom, bukan makom qorib, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah, tapi menempati suatu makom, menempati satu kedudukan, yakni kedudukan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngerasanya dekat dengan Allah, padahal bisa jadi ini adalah orang yang jauh dari Allah. Wa huwa utawi si murid iku la yadri, orang ngerti sapa si murid. Wa huwa utawi si murid iku la yadri, orang ngerti sapa si murid. Walau lam yakun lan lamun ora ono iku min iqamatihi saking den jumenengake si murid, den jumenengake maqamal bu'diing. Maqam yaiku atau saking Gusti Allah. Apa sing ora ono illa ayo khaliyaka kejaba, illa ayo khayilaka kejaba yen to tulisannya nggak bisa dibaca itu, lembut banget. Itu pendelangnya juga belum kelihatannya. Iya, apa ijaratnya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita cari perbandingan. Kalau baca udah ketemu. Ya dulu ya, sampai di sini dulu ya. Ini kayaknya aku belum ketemu juga. Ada artinya tapi tak baca-baca belum ketemu-temu. Sudah dulu ya. Insyaallah besok.
Ah, setengah jam 30 Iya. menit ya sudah. Dah. Ya sudah.